Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Heri Kaputra, biasa dipanggil Nurse Heri. Pada hari ini ingin berbagi dengan teman-teman semua, selaku PPA, pemerawat profesional pemberi asuhan, mengenai petunjuk pengisian lembar edukasi integrasi di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Baik, saya mulai. Secara umum, pengisian formulir edukasi integrasi hampir mirip dengan uh, pemberian uh, proses asuhan, salah satunya asuhan perawatan, di mana dimulai dengan pengkajian, kemudian diberikan intervensi, implementasi, kemudian hasil edukasi, dievaluasi terkait dengan edukasi yang diberikan. Berikut merupakan lembar edukasi terintegrasi yang berada di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Petunjuk pengisian sendiri pada bagian depan ini, bagian yang harus terisi yang pertama adalah mengenai data diri pasien, boleh menggunakan barcode ataupun apabila tidak terdapat harus diisi sesuai dengan data diri pasien yang sebenarnya. Hal yang pertama dilakukan adalah kita melakukan pengkajian pada bagian depan. Khusus untuk bagian depan untuk formulir informasi edukasi integrasi harus dilakukan paling lama 1 kali 24 jam semenjak pasien masuk ke dalam ruang rawat inap. Hal-hal yang dikaji terkait dengan form ini diantaranya adalah mengenai agama pasien, kemudian bahasa. Dengan adanya bahasa, nanti kita bisa melihat apakah pasien yang kita berikan edukasi dibutuhkan penerjemah atau tidak. Jadi apabila nanti ada pilihannya dua, iya atau tidak, pengisiannya dicentang salah satu dan salah satunya diberikan tanda palang. Kemudian kita melihat mengenai tingkat pendidikan pasien, itu akan menentukan nanti bagaimana cara edukasi yang akan kita berikan, kemudian informasi yang dapat mudah diterima oleh pasien, kemudian kemampuan baca dan tulis pasien, kemudian literasi kesehatan pasien. Sehingga apabila mungkin literasinya baik, kita mungkin bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih medis dalam memberikan uh, edukasi, dan apabila pasien dengan literasi kesehatan kurang, kita bisa menghindari penggunaan bahasa-bahasa medis ataupun kita bisa menggunakan bahasa yang lebih awam sehingga pasien atau keluarga mengerti mengenai edukasi yang kita berikan. Kemudian kita mengkaji mengenai tipe pembelajaran yang dibutuhkan, yang mudah dilakukan oleh pasien, baik itu audio, visual maupun secara peragaan ataupun kinestetik. Jadi kita centang pada bagian-bagiannya. Untuk bagian-bagian ini bisa dicentang lebih daripada satu. Jadi apabila pasien memang mampu melakukan ketiga-tiganya, baik secara audio, visual maupun peragaan, tiga-tiganya boleh dicentang. Kemudian hal selanjutnya yang dikaji adalah mengenai hambatan edukasi yang mungkin ditemukan selama melakukan pengkajian. Pada hal ini kita bisa menemukan adanya nyeri ataupun apabila pasien dengan eh, hambatan dalam mobilitas, boleh kita centang pada penurunan mobilitas, ataupun pasien dengan gangguan pendengaran, bisa kita centang juga pada gangguan pendengaran. Nantinya akan juga mempengaruhi mengenai eh, kemampuan pasien dalam menerima informasi kita berikan. Sehingga apabila pasien memang ada dengan gangguan pendengaran, mungkin dibutuhkan penerjemah dengan bahasa isyarat dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai nilai-nilai keyakinan diterima oleh pasien. Kita centang apabila ada, tolong dituliskan mengenai keyakinan apa. Di sini kita berikan contoh mengenai ingin dirawat oleh sesama gender. Jadi apabila memang pasien lebih nyaman, misalnya pasiennya adalah seorang wanita, dia lebih nyaman untuk diberikan edukasi oleh wanita, maka sebaiknya pemberian edukasi dilakukan oleh perawat yang wanita ataupun PPA yang memiliki jenis kelamin wanita atau perempuan. Kemudian selanjutnya adalah pengkajian mengenai kesediaan menerima informasi, yaitu boleh dicentang salah satunya, ya, apabila memang tidak, boleh dipalang pada bagian tidaknya. Mengenai kesediaan informasi ini sendiri adalah sama seperti kita memberikan suatu pemberian tindakan medis. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepada pasien atau keluarga mengenai informasi yang akan kita berikan. Jadi apabila memang pasien atau keluarga menolak untuk menerima edukasi, kita boleh mencentang di bagian tidak. Kemudian penerimanya boleh dicentang lebih daripada satu. Apabila dia memiliki keluarga, seperti anak kandung, boleh dicentang pada bagian pasien dan anak kandung. Kemudian diisikan mengenai nanti tingkat pendidikan daripada uh, keluarga yang menerima informasi uh,
menerima evaluasi selama pasien dirawat. Kemudian kita masuk ke bagian eh, intervensi. Jadi bagian yang awal tadi adalah bagian daripada pengkajian dalam pemberian edukasi. Kemudian kita masuk ke bagian intervensi. Dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi terkait dengan pengkajian, maka kita bisa merencanakan edukasi apa yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga selama pasien mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Di antaranya hal-hal yang wajib seperti hak dan kewajiban pasien, mengenai hasil asesmen medis, kemudian mengenai proses penyakit, hasil hasil asesmen perawat, penggunaan obat, program diet, manajemen nyeri, pencegahan infeksi di rumah sakit, tindakan atau prosedur kedokteran yang membutuhkan informed consent, pencegahan risiko jatuh, penggunaan pelatihan medis secara efektif dan aman, salah satunya adalah pemakaian infus, NGT, door catheter, dan sebagainya. Kemudian mengenai pelayanan spiritual, karena Rumah Sakit Zainal Abidin adalah rumah sakit dengan pelayanan syariah. Ya, jadi ini merupakan yang dicentang ini adalah edukasi yang wajib diberikan bagi pasien atau keluarga selama pasien dirawat di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Mengenai hal kotak lainnya, itu akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya, pasien akan mendapatkan perawatan ataupun akan mendapatkan tindakan operasi, maka boleh dicentang pada bagian perawatan pre dan post operasi. Dan salah satu hal yang harus kita perhatikan di sini adalah usahakan ataupun memang harus diharuskan intervensi yang diberikan nanti akan sesuai dengan implementasi yang ada pada lembar selanjutnya. Jadi apabila memang pada bagian intervensi tercentang mengenai hak dan kewajiban pasien, maka di bagian lembar selanjutnya mengenai hak dan kewajiban pasien harus terisi agar sinkron antara intervensi dan implementasi yang diberikan. Contoh lainnya misalnya mengenai penggunaan obat. Ini yang diberikan oleh PPA dari apoteker. Jadi apabila memang di sini memang ada dicantumkan mengenai penggunaan obat, maka nanti di bagian implementasi mengenai penggunaan obat harus terisi oleh PPA yang berasal dari apoteker. Begitu juga dengan manajemen nyeri. Bisa diisi oleh dokter penanggung jawabnya ataupun perawat yang berada di ruang rawat inap yang merawat pasien. Apabila intervensi sudah ditetapkan, maka selanjutnya sebagai bukti bahwa hal ini sudah dilakukan, baik dari pemberi yang melakukan pengkajian, yakni perawat, dan penanggung jawab pasien atau penerima sasaran edukasi, membubuhkan tanda tangan pada bagian ini, membubuhkan tanda tangan. Jadi, uh, tanda tangan itu dibubuhkan, jangan lupa menuliskan tanggal serta jam waktu kita melakukan pengkajian. Begitu pula bagi uh, keluarga pasien uh, yang kita kaji tersebut. Jadi jangan lupa tanggal, jam, nama, serta uh, tanda tangan bahwa tanda buktinya bahwa form ini sudah selesai untuk dilaksanakan. Sekali lagi yang ingin kita ingatkan bahwa form ini diisi maksimal paling lama 1 kali 24 jam setelah pasien masuk ke ruang rawat inap. Baik, sekarang kita maju ke slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya ini adalah bagian pelaksanaan. Jadi setelah bagian tadi telah direncanakan pada slide sebelumnya, maka perencanaan tersebut dituangkan ke dalam form implementasi ataupun pelaksanaan edukasi yang diberikan bagi pasien atau keluarga selama dirawat di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Salah satunya adalah misalnya pada bagian perawat, tadi di bagian implementasinya menerangkan mengenai hasil asesmen dan rencana usaha perawatan. Maka pada bagian implementasinya harus tertera mengenai uh, hasil asesmen, diagnosa, dan rencana usaha perawatan yang diberikan kepada pasien. Mengenai hal ini tidak wajib, harus dilakukan 1 kali 24 jam selama pasien dirawat. Tetapi pengkajian ini harus tetap dilakukan, disesuaikan dengan intervensi yang sudah ditetapkan tadi. Jadi pemberian tanggal dan jamnya boleh dilakukan lebih daripada 1 kali 24 jam, tetapi tidak boleh sampai pasien sudah pulang, tetapi pengisian daripada implementasi tidak terisi, seperti itu. Pada bagian tingkat pemahaman, boleh kita ada 2 pilihan, yaitu ada hal baru dan edukasi ulang. Hal baru apabila pasien memang
masuk baru ke rumah sakit Dr. Zainal Abidin. Tapi apabila pasien merupakan pasien yang berulang atau dirawat inap lagi, setelah dirawat selanjutnya boleh dicentang pada bagian edukasi ulang. Kemudian mengenai metode edukasi, ada tiga pilihan, boleh dilakukan secara penjelasan, uh, kemudian bisa dilakukan secara diskusi, ada tanya jawab antara PPA dengan penerima sasaran edukasi ataupun demonstrasi. Ini biasanya pada edukasi-edukasi yang memerlukan adanya demonstrasi. Salah satunya seperti cuci tangan dalam pencegahan infeksi. Ya, untuk metode edukasi sendiri boleh diisi lebih daripada satu. Jadi apabila memang PPA memberikan tiga metode edukasi, boleh diisi tiga-tiganya. Disesuaikan dengan edukasi yang diberikan, metode edukasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga. Kemudian media edukasi disesuaikan dengan cantuman yang ada pada lembar ini. Bisa berupa leaflet apabila memang dibutuhkan, kemudian dokumen hasil pemeriksaan, buklet, lembar balik ataupun audiovisual. Maksud dokumen hasil pemeriksaan, misalkan pasien misalnya dibutuhkan transfusi darah misalnya, transfusi darah. Maka kan dari hasil transfusi darah kan dibutuhkan edukasi kepada keluarga. Kenapa pasien di transfusi darah? Eh, Kita bisa menunjukkan kepada pasien mengenai hasil lab terakhir, khususnya terkait dengan HB. Jadi kita bisa menunjukkan dokumen hasil pemeriksaan. Begitu pula dengan seperti bagian audiovisual, misalnya audiovisual. Audiovisual misalnya contohnya salah satunya, misalnya kalau kita ingin memberikan edukasi terkait cuci tangan, mungkin perawatnya ataupun PPA-nya, baik DPJP maupun perawat dan PPA lainnya bisa menunjukkan video yang terdapat di gadget yang dimilikinya terkait dengan cuci tangan. Itu nanti akan dicentang pada bagian audiovisual. Evaluasi, ya. Jadi bisa diisi lebih daripada satu. Bisa ada dokumentasi pemeriksaan, lembar balik audiovisual. Evaluasinya, inilah bagian terakhir daripada suatu pemberian edukasi, yaitu ada bagian evaluasi khusus untuk poin mengenai hasil asesmen. Evaluasinya terdiri dari tiga. Jadi evaluasinya terdiri dari kategori mampu menjelaskan apabila pasien atau keluarga mampu menjelaskan kembali apa yang telah kita jelaskan pada bagian sebelumnya. Apabila hal itu terkait dengan demonstrasi, seperti mencuci tangan, berarti pasien atau keluarga mampu mendemonstrasikan mengenai kegiatan cuci tangan yang telah kita ajarkan sebelumnya. Namun apabila keluarga tidak mampu menjelaskan ataupun tidak mampu melakukan demonstrasi terkait dengan asuhan edukasi yang kita berikan, maka boleh kita centang pada perlu pengulangan. Sehingga nanti akan diulang kembali edukasi terkait dengan materi edukasi yang sudah ditetapkan. Apabila memang sudah, maka apabila memang mampu menjelaskan, maka baik dari penerima edukasi maupun pemberi edukasi mencantumkan nama beserta dengan tanda tangan yang membuktikan bahwa memang edukasi sudah diterima dan sudah diserap oleh pasien ataupun keluarga. Namun apabila memang diperlukan pengulangan, maka baik dari PPA bisa mencantumkan tanggal pengulangan diberikan edukasi di bagian paling sebelah kanan dari form edukasi terintegrasi. Selanjutnya, ya, ya, ini kita mengambil mengenai misalnya contoh mengenai eh, pencegahan infeksi di rumah sakit, misalnya mengenai hand hygiene, misalnya, seperti sudah kita jelaskan tadi. Apabila memang itu merupakan hal yang baru, pastinya baru masuk pertama kali ke rumah sakit Zainal Abidin, maka kita centang di hal baru. Tapi apabila memang pasiennya sudah pulang dan berulang, melakukan rawat tidak ulang, boleh kita centang pada edukasi ulang. Begitu pula dengan metodenya, bisa dengan penjelasan dan demonstrasi tentunya, karena mengenai cuci tangan dibutuhkan demonstrasi. Boleh disertakan dengan medianya adanya leaflet ataupun lembar balik yang mendukung mengenai hand hygiene itu sendiri ataupun mengenai etika batuk. Ya, mengenai etika batuk. Jadi tujuan kita kenapa melakukan etika batuk, kenapa etika batuk itu diperlukan, kemudian apa sih manfaatnya uh, pasien ataupun keluarga melakukan etika batuk. Salah satunya bisa mencegah penyakit yang ditularkan melalui saluran pernafasan. Salah satunya yang uh, sedang tinggi, sedang apa? Sedang diperbincangkan saat ini adalah salah satunya adalah COVID-19. Ada juga penyakit lainnya seperti TB, pneumonia dan lain-lain. Kemudian pada bagian evaluasi,
Kita centang apabila memang pasien dan keluarga mampu menjelaskan, maka kita centang pada mampu menjelaskan dan mampu mendemonstrasikan. Karena ini memang terkait materi yang diberikan adalah materi yang uh, memerlukan demonstrasi dan perlu pengulangan terkait demonstrasi apakah pasien dan keluarga mampu melakukan hand hygiene atau etika batuk sesuai dengan edukasi yang kita berikan. Ya, apabila memang sudah mampu menjelaskan dan mampu mendemonstrasikan, maka boleh diberikan tanda tangan ataupun paraf beserta nama pemberi edukasi dan sasaran penerima edukasi. Apabila memang perlu pengulangan, maka dicantumkan tanggal kapan dilakukannya pengulangan. Oke, ini lembaran selanjutnya. Jadi ini merupakan hal-hal yang sudah disediakan dari form edukasi. Jadi apabila memang nanti kondisi pasien ruangan membutuhkan edukasi terkait hal ini, maka boleh bisa melihat langsung ke lembaran edukasi terintegrasi. Apabila materi atau terkait hal tersebut memang ada dicantumkan, maka daripada PPA tinggal mengisi saja. Kemudian juga harus diperhatikan salah satunya adalah terkait dengan edukasi yang diberikan. Jadi edukasi yang diberikan nanti harus disesuaikan dengan siapa pemberi edukasinya. Jadi dari PPA nanti harus memperhatikan, misalnya mengenai program diet dan nutrisi misalnya. Ini area ranahnya dokter ahli gizi dan dietitian. Maka berarti memberikan edukasinya hanya dokter ahli gizi ataupun dietitian. Tidak diberikan oleh PPA lain, misalnya seperti perawat ataupun seperti apoteker. Ini berarti areanya area dietitian. Begitu pula misalnya seperti pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi di sini ranahnya di sini adalah DPJP, perawat dan bidan. Berarti memberikan edukasi terkait dengan pencegahan infeksi adalah DPJT, perawat atau bidan. Bahkan pada beberapa POM ada yang hanya DPJP saja ataupun perawat saja. Contohnya seperti pada bagian hasil proses mengenai proses penyakit ataupun hasil asesmen terkait dengan perawatan yang diberikan. Itu diberikan oleh perawat saja. Proses penyakit diberikan oleh DPJP saja, seperti itu. Baik. Contoh lainnya yang kita ambil adalah salah satunya mengenai manajemen pencegahan risiko dekubitus. Setelah kita melakukan pengkajian pada status, nanti kan akan didapatkan tuh mengenai risiko dekubitusnya berada pada kategori apa. Apabila memang ada, maka wajib diberikan edukasi terkait dengan pencegahan risiko dekubitus. Sehingga diharapkan pasien yang risiko dekubitus tidak jatuh dalam keadaan dekubitus ataupun yang sudah dekubitus tidak memperparah kondisi dekubitusnya sama. Ini contoh yang kita ambil lah pada kondisi ringan. Kita cantumkan tanggalnya dan waktu diberikan edukasi. Kemudian karena pasiennya baru masuk, kita cantumkan di hal baru. Kemudian pada metodenya kita bisa cantumkan dengan penjelasan, bisa juga dengan diskusi, ya, dan bisa juga dengan demonstrasi ya. Contohnya seperti miring, miring kiri dan miring kanan tersebut untuk mencegah dekubitus. Dan apabila memang tersedia itu video atau yang menggambarkan mengenai bagaimana uh, apa resiko-resiko yang terjadi di dekubitus dan bagaimana cara pencegahannya serta manfaatnya boleh ditunjukkan kepada pasien atau keluarga. Maka itu dicantumkan pada bagian audiovisual. Apabila sudah diberikan, tinggal kita evaluasi. Oh, setelah dilakukan evaluasi ternyata diperlukan pengulangan. Maka dicantumkan di bagian perlu pengulangan. Sehingga um, dibutuhkan edukasi ulang. Setelah diberikan edukasi ulang, sebelumnya kita cantumkan dulu tanggal edukasi ulangnya. Setelah kita edukasi, kita cantumkan di bagian edukasi ulang. Kemudian mengenai metodenya, diulangi kembali. Dan apabila setelah diberikan edukasi ulang, pasien atau keluarga mampu menjelaskan, maka dibubuhkan tanda tangan beserta nama dari pemberi asuhan serta penerima atau sasaran edukasi. Pada form edukasi, tentunya nanti ada materi-materi yang berada di luar dari form edukasi. Misalnya mengenai ketidaktersediaan kamar, misalnya. Pasien misalnya masuk dari IGD ke ruang rawat inap. Pasiennya kelas 1 tuh. Tetapi di ruang rawat inapnya nggak ada kelas 1-nya. Cuma tersedia kelas 3. Kita kan harus berikan edukasi tuh supaya pasien atau keluarga bisa menerima nggak pasien dirawat sementara di ruang kelas 3. Hal-hal tersebut kan tidak tersedia di bagian yang sudah tertulis. Tapi di form edukasi tersedia bagian-bagian kosong. Itu boleh diisikan. Misalnya di bagian lain-lain. Misalnya
mengenai ketidaktersediaan kamar rawat inap sesuai dengan kelas, sehingga dibutuhkan sehingga dirawat di kelas yang berbeda untuk sementara. Itu boleh diisikan di bagian lain-lain. Ya, ini secara lengkap ya. Bagian lain-lainnya cukup banyak, tersedia mungkin lebih dari 6 ataupun 7. Jadi tidak usah khawatir akan kekurangan bagian bukti untuk memberikan edukasi gitu. Ataupun kita kasih contoh satu lagi, misalnya ada pembatalan. Mengenai edukasi pembatalan boleh dimasukkan ke dalam form edukasi integrasi. Misalnya pasien rencanakan operasi sebelumnya ini pada hari Minggu, pada hari Senin misalnya. Ternyata pada hari Senin ada kondisi pasien sehingga pasien yang dioperasi sebelumnya belum selesai atau memanjang. Sehingga pasien tersebut karena waktunya pun sudah lewat, sudah malam sehingga harus dibatalkan. Boleh juga dimasukkan di bagian edukasi dan integrasi di bagian lain-lain. Kemudian pada bagian terakhir dari form edukasi integrasi juga ada form mengenai edukasi kolaborasi. Ini biasanya diberikan pada pasien-pasien khusus yang diberikan oleh beberapa PPA atau profesional pemberi asuhan. Boleh dicantumkan pada edukasi kolaborasi yang menandakan bahwa adanya pemberian edukasi yang terkolaborasi dari beberapa PPA kepada pasien dengan kondisi kondisi khusus. Baik, demikianlah video kita terkait dengan petunjuk pengisian pada form edukasi integrasi. Diharapkan video ini dapat membantu teman-teman semua selaku profesional pemberi asuhan dalam memberikan edukasi dan memberikan dan adanya bukti terkait edukasi yang diberikan. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.